Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atik Hilmiana dari Rombel A, NIM 140141938. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS PIP. Nomor 1A. Menurut Anda, di luar pendapat pakar, apa hakikat manusia dan hakikat pendidikan? Hakikat manusia adalah makhluk yang diberi akal oleh Sang Penciptanya untuk dihadapkan pada persoalan yang meminta pemecahan dan penyelesaian. Manusia mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya sehingga manusia melakukan berbagai cara menggunakan akal. Menurut pendapat saya, pendidikan itu sangat penting bagi manusia dan tidak akan pernah lepas dari kehidupan. Pendidikan dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar oleh manusia. Pendidikan sendiri digunakan sebagai alat untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Pendidikan pada hakikatnya akan mencangkup kegiatan mendidik, mengajar, dan nilai. Kegiatan tersebut kita laksanakan sebagai suatu usaha untuk mentransformasikan nilai-nilai. Maka dalam pelaksanaannya, kegiatan tadi harus berjalan secara serempak dan terpadu, berkelanjutan, serta serasi dengan perkembangan anak didik serta lingkungan hidupnya. 1B. Ada 4 dimensi kemanusiaan. Sebagai guru, kelak apa upaya-upaya untuk mengembangkan dimensi kemanusiaan peserta didik? Satu C. Jelaskan implementasi azas pendidikan ing ngarsa sing tulodo ing madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Ing ngarsa sing tulodo artinya jika di depan memberi contoh, guru harus bisa menjaga tingkah lakunya supaya bisa menjadi teladan bagi murid-muridnya. Contoh penerapan ing ngarsa sing tulodo dalam proses pembelajaran yaitu apabila guru sedang mengajarkan pembelajaran menggunakan bahasa yang sopan, baik dan santun agar siswanya dapat menirunya. Ing madya Mangunkarso artinya jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat. Seorang pemimpin atau pendidik ketika berada di tengah harus mampu membangkitkan semangat dan berkreasi pada anak didik. Hal ini dapat diterapkan bila guru menggunakan metode-metode untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Sebagai narasumber dan sebagai pengarah, guru dapat memberikan masukan dan arahan serta saran bagi peserta anak didik dan juga dapat memberikan motivasi-motivasi agar peserta didik dapat belajar dengan keras. Tutwuri Handayani artinya jika di belakang memberi dorongan, seorang pemimpin atau pendidik berada di belakang mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berani di depan dan sanggup bertanggung jawab. Ketika guru berada di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan, dapat terjadi anak didik dan berusaha saling berkompetisi menunjukkan kemampuannya yang terbaik, tetapi
tetapi menggunakan akal yang sehat dan tidak curang. 2. Bagaimana pendapat Anda berkaitan dengan kondisi saat ini, yaitu adanya wabah COVID-19, pembelajaran online dan pelaksanaan pendidikan pada umumnya dan khususnya pada sekolah dasar? Adakah permasalahan-permasalahan dan solusinya? Dengan diadakannya pembelajaran online di tingkat sekolah dasar, banyak kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya diantaranya yaitu siswa dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Kedua, siswa dapat belajar dengan orang tuanya. Ketiga, siswa dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi pembelajaran, tetapi banyak sekali kekurangannya, diantaranya yaitu apabila salah satu murid tidak memiliki HP Android, maka pembelajaran akan berjalan dengan lambat. Yang kedua yaitu tidak adanya video tutorial pembelajaran oleh guru. Guru hanya mengirim tugas, lalu siswa disuruh mengirim jawaban tugas. Hal itu tidak sangat efektif karena siswa tidak akan memahaminya, kurang memahami. Tidak seperti di sekolah, siswa akan berinteraksi dengan guru. Hal itu akan dapat mempercepat pemahaman siswa dengan pembelajaran yang ditentukan oleh guru. Solusinya yaitu setiap guru seharusnya memberikan video tutorial kepada siswanya. Apabila salah satu siswa tidak memiliki HP Android, bekalilah siswa dengan buku tema atau fotokopi latihan-latihan soal agar siswa tidak ketinggalan materi yang ada. Nomor 3. Berikan analisis pengaruh lingkungan terhadap pendidikan, proses dan hasil belajar pencapaian tujuan belajar seseorang. Pengaruh lingkungan pendidikan terhadap proses dan hasil belajar pencapaian tujuan belajar seseorang sangat berpengaruh. Apabila siswa berada di lingkungan yang positif, maka siswa tersebut akan memiliki prestasi yang unggul. Contohnya, apabila teman dekatnya memiliki prestasi, siswa tersebut akan bersemangat untuk memiliki prestasi juga. Apabila siswa berada di lingkungan yang negatif, maka prestasi akan turun. Contohnya, temannya suka membolos, pasti siswa tersebut akan meniru temannya suka membolos. Jadi sangat penting lingkungan bagi proses pendukung siswa untuk berprestasi di sekolah dengan pengawasan orang tua dan guru. Tidak terlepas dari itu, siswa juga harus dibekali dengan agama dan ilmu agar siswa dapat belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah dan memiliki sifat yang sopan, jujur, dan bertanggung jawab. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.